Para ilmuwan meyakini bahwa manusia modern atau Homo sapiens mulai berevolusi di Afrika pada sekitar 200.000 tahun yang lalu. Walau begitu, mereka percaya bahwa evolusi manusia masih menyimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab, seperti bagaimana Homo erectus yang dianggap sebagai nenek moyang manusia modern karena memiliki banyak ciri-ciri fisik yang sama dengan kita, dapat berevolusi menjadi lebih cerdas setelah terjadinya perubahan pada rongga otak mereka yang menjadi lebih tinggi dan bulat, sehingga meningkatkan volume otak secara signifikan dan menjadi lebih kompleks. Atau bagaimana peradaban manusia di Mesopotamia pada 10.000 tahun yang lalu, dengan seketika dapat memiliki peradaban dan ilmu pengetahuan yang maju. Seperti sudah digunakannya roda dan aksara di saat manusia purba masih mempopulasi bumi. Seiring terus ditemukannya fosil baru yang ditambahkan ke pohon silsilah spesies manusia, para ilmuwan berharap bahwa suatu saat nanti kita akan mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang proses evolusi manusia. Proses yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Ketika bangsa Asir datang ke planet bumi, mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menambang emas, mineral yang diperlukan bagi planet mereka yang sekarat. Bangsa Asir yang lebih dikenal sebagai Anunnaki, berasal dari planet yang bernama Apsu, sebuah planet yang mirip seperti bumi, yang mengorbit pada bintangnya yang berada di konstelasi Cygnus. Bangsa Asir turut membawa bangsa Ijigi sebagai pelayan dan pekerja untuk menambang emas bumi. Tugas yang pada akhirnya membuat mereka memberontak, karena beban kerja yang mereka rasakan terlalu berat. Pemberontakan Ijigi menjadi pembuka pintu takdir, yang memaksa Anunnaki untuk merubah arah proses evolusi spesies hominid asli bumi, sehingga menjadi spesies yang kita kenal sekarang sebagai Homo sapiens. Enki, salah satu Anunnaki yang dalam mitologi Mesopotamia dikenal sebagai dewa kebijaksanaan dan penciptaan, telah menginisiasi untuk menciptakan spesies hibrida, setengah hominid bumi dan setengah Anunnaki, sebagai pekerja untuk menggantikan Ijigi yang sudah tidak mau bekerja menambang emas bumi. Enki kemudian merekayasa genetik spesies itu lebih lanjut untuk menjadikannya sebagai spesies yang lebih cerdas. Spesies yang dinamakan Adapa. Tak dinyana, Anunnaki telah menjadi perantara Tuhan dalam penciptaan makhluk di planet bumi. Makhluk yang dapat menjadi wadah inkarnasi dari jiwa yang memiliki vibrasi tinggi. Jiwa-jiwa yang mencari tempat untuk bertumbuh, pada dimensi yang akan memberikan mereka kesempatan berulang kali. Mitologi Mesopotamia menceritakan bagaimana Adapa, yang kemudian dikenal sebagai ras manusia,
memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal yang diperlukan suatu spesies untuk berkembang dan berperadaban. Kemampuan yang tak terlepas dari peran Enki, yang juga mengajarkan mereka dengan beragam pengetahuan dan keterampilan. Enki yang menginisiasi penciptaan spesies manusia, cenderung menganggap manusia sebagai anak-anaknya dan selalu berusaha untuk melindungi mereka. Akan tetapi, sikap tersebut tidak didukung oleh semua Anunnaki, di mana salah satu penentang utamanya adalah Enlil, saudara tiri Enki dan pemimpin Anunnaki di Eden, yang dalam mitologi Mesopotamia dikenal sebagai dewa badai dan pemelihara ketertiban. Ia menganggap bahwa manusia tidak lebih dari sekedar budak bagi para Anunnaki. Drama pergolakan di awal penciptaan manusia ternyata tersisipkan sebagai petunjuk di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 31 dan 34, yang artinya, dan diajarkan Adam nama-nama semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berkata, sebutkan kepadaku nama semuanya ini jika kalian yang benar. Dan ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang tidak percaya. apa yang tertulis dalam surah Al-Baqarah tersebut dapat ditafsirkan sebagai adanya pertentangan antara Enki dan Enlil mengenai penciptaan manusia sebagai makhluk yang cerdas, di mana kalimat "dan diajarkan Adam nama-nama semuanya", kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, dimaknai sebagai tindakan Enki yang menunjukkan kepada para Anunnaki bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kecerdasan seperti mereka. Sedangkan kalimat "maka mereka pun sujud kecuali iblis" dimaknai sebagai tindakan Enlil yang tidak menyetujui penciptaan manusia, apalagi untuk mengakui bahwa manusia memiliki kecerdasan yang sama dengannya. Enlil, Anunnaki yang dipuja sebagai dewa utama di kebudayaan Mesopotamia, telah dikenal dalam banyak nama di kebudayaan lainnya. Ia dikenal sebagai dewa Zeus di dalam kebudayaan Yunani kuno, sebagai dewa Baal Hamon di kebudayaan Fenisia, yang kemudian disembah oleh bangsa Filistin sebagai dewa Beelzebub, yang pada akhirnya ditransformasi menjadi sang pangeran kegelapan atau iblis dalam kepercayaan agama Samawi. Dalam mitologi Mesopotamia juga dikisahkan bahwa kabar terciptanya manusia oleh Enki sampai ke telinga Raja Anu, raja bangsa Esir yang bersinggasana di planet Apsu. Lalu Raja Anu memerintahkan agar membawa manusia ke hadapannya. Enki yang berusaha melindungi Adapa memberikan nasihat kepadanya agar ia tidak menyantap makanan dan minuman kematian yang akan disediakan pada saat ia bertemu Raja Anu. Karena Enki curiga jika sang raja atau siapapun yang tidak menyukai manusia akan berusaha menghabisi Adapa. Cerita itu tertulis pada tablet tanah liat yang bertuliskan aksara Paku Sumeria kuno, yang dibuat pada sekitar abad ke-19 sebelum Masehi atau sekitar 4.000 tahun yang lalu. Narasi pada tablet tersebut diyakini telah menjadi rujukan dari kisah pada kitab suci agama Samawi tentang larangan bagi Adam untuk mendekati dan memakan buah dari pohon pengetahuan. Salah satunya seperti apa yang tertulis dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 35, yang artinya,
Dan kami berkata, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Secara tradisi, ayat tersebut dimaknai sebagai perintah dari Tuhan kepada Adam saat ia berada di surga, agar tidak mendekati dan memakan buah dari pohon yang terlarang. Kisah yang mirip dengan mitologi Mesopotamia, yang menceritakan tentang nasihat Enki kepada Adapa, agar ia tidak menyentuh makanan dan minuman kematian yang disajikan ketika ia bertemu Raja Anu di planet Apsu, tempat yang dinarasikan sebagai surga. Mitologi Mesopotamia selanjutnya mengisahkan apa yang disuguhkan Raja Anu kepada Adapa ternyata bukan makanan dan minuman kematian, melainkan makanan dan minuman kehidupan yang akan memberikan Adapa kehidupan yang kekal. Namun Adapa tidak menyentuh hidangan yang ditawarkan, karena ia mengira itu adalah makanan dan minuman kematian, seperti yang Enki peringatkan sebelumnya. Apa yang dilakukan Adapa pada akhirnya membuat gusar sang raja, yang kemudian memerintahkan agar ia dibawa kembali ke bumi. Kisah tersebut menjadi kelanjutan dari cerita diturunkannya Adam dari surga, narasi yang terdapat pada kitab-kitab suci agama Samawi, seperti apa yang tertulis dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 36, yang artinya, "Kemudian setan menggelincirkan mereka dari hal itu dan mengeluarkan mereka dari tempat sebelumnya mereka berada. Dan kami berkata, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Apa yang dinarasikan pada ayat tersebut sangat mirip dengan mitologi Mesopotamia, yang menceritakan dikembalikannya Adapa ke bumi setelah ia membuat gusar Raja Anu. Tetapi narasi pada Al-Quran menambahkan peran setan sebagai penyebab dari terusirnya manusia dari surga, di mana kata setan pada kalimat, "Kemudian setan menyesatkan mereka dari hal itu," dimaknai sebagai sifat negatif yang melekat pada manusia, sehingga mereka berbuat kekeliruan yang menyebabkan mereka diturunkan dari surga dan tidak hidup abadi. Keberadaan manusia walau sebagai pekerja bagi Anunnaki tetap membuat Enlil tidak menyukai mereka. Ketidaksukaan yang menyebabkan Enlil sering menghukum manusia hanya karena masalah yang sepele. Enki yang berusaha untuk melindungi manusia dari kezaliman Enlil dan memahami bahwa manusia telah ditakdirkan sebagai khalifah di bumi, kemudian membawa 12 anak manusia pilihannya menuju ke sebuah daratan di tengah lautan yang luas, di mana ia memimpin dan membimbing manusia untuk mengembangkan potensi mereka lebih lanjut tanpa gangguan dominasi Enlil di Eden. Di bawah kepemimpinan Enki, yang dikenal juga sebagai Dewa Poseidon dalam mitologi Yunani kuno, ras manusia untuk pertama kalinya dapat menunjukkan potensi mereka sebagai makhluk yang cerdas dan bijaksana. Ras yang dapat menguasai teknologi canggih dan membangun peradaban yang maju di sebuah pulau yang sekarang kita mengenalnya sebagai Atlantis.